Video ini disusun oleh kelompok 4 kelas pendidikan Geografi A. Yang pertama yaitu teori psikoanalisa menurut Freund dan Erikson. Teori psikoanalisa merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori yang dikemukakan oleh Freund berfokus pada alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. Teori belajar. Belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran. Adapun yang dimaksud pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Brunner, ia mengungkapkan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan deskriptif. Preskriptif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar lainnya juga seperti teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Selanjutnya adalah teori humanistik. Teori ini mengedepankan tentang bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Pandangan humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi sepenuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Kemudian teori perkembangan selanjutnya yaitu kognitif teori yang dikemukakan oleh dua pencetus terkenal yaitu Piaget dan Vygotsky. Teori ini mengemukakan bahwa interaksi sosial berpengaruh sangat penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Nah, selanjutnya yaitu teori ekologi. Menurut Urie Bronfenbrenner yang merupakan seorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat, bahwa teori ekologi memandang perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungannya. Nah, teori ini juga berusaha untuk melihat bagaimana interaksinya dalam sistem atau subsistem. Teori yang terakhir adalah teori etologi yang dikembangkan oleh Konrad Lorenz yang merupakan bapak etologi yang berkebangsaan Austria. Teori etologi menekankan bahwa perilaku manusia mempunyai hubungan yang saling terkait dengan perilaku binatang. Teori ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sekitarnya. Teori belajar dalam dunia psikologi merupakan konsep kerangka kerja dalam psikologi yang berkaitan dengan bagaimana cara mengetahui data diserap, kemudian diproses dan lalu dipertahankan dalam proses pembelajaran. Pengaruh kognitif, emosional, dan lingkungan serta pengalaman sebelumnya juga merupakan faktor-faktor yang menjalankan peranan penting dalam memahami atau menggambarkan pandangan global dan juga merupakan hal-hal yang diperoleh dan pengetahuan serta keahlian dipertahankan lalu dikembangkan. Selain di dalam dunia psikologi pendidikan, masih terdapat beragam teknik yang digunakan untuk mengamati secara langsung fungsi dari otak manusia pada saat proses belajar mengajar, seperti event-related potential dan functional magnetic resonance imaging yang telah digunakan dalam penerapan ilmu syaraf pendidikan. Dan manfaat dari psikologi perkembangan dalam dunia pendidikan ialah sebagai instrumental atau alat bagi praktisi pendidikan. Karena psikologi perkembangan ini dimaksudkan untuk melengkapi pendidikan dengan fokus kajian guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik para peserta didik.